Maka Ustadz ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena sudah mau berdisiplin, sudah mau menjaga aturan-aturan pesantren. Datang kalian tepat waktu adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Ustadz nggak tahu datangnya karena pengen ketemu temannya atau yang lain, itu urusan belakang. Yang jelas sudah datang tepat waktu, itu membuktikan ketaatan santri kepada para guru-gurunya. Ingat nak, untuk mendapatkan sebuah kesuksesan itu tidak mudah. Tidak seperti yang membalikkan telapak tangan, tidak. Untuk mendapatkan sebuah kesuksesan kita harus berjibaku, benar-benar bersungguh-sungguh. Sebagaimana kita ketika mengawali menghafalkan Al-Quran, kita tertatih-tatih dalam membacanya. Kita tertatih-tatih. Dan proses penyaringan itu akan selalu berjalan di pesantren itu, termasuk kedatangan santri yang tepat waktu. Nanti ada yang datang. Tes satu tajribah. Nanti akan ada suatu masa penyaringan itu akan dia berlaku selamanya selama kita di pesantren. Ada yang mungkin akan patah satu persatu, akan tumbang satu persatu. Ustaz lanjutkan. Proses penyaringan untuk menjadi orang yang sukses. Santri-santri Ustadz sudah sering mendengar, laut yang tenang tidak akan menghasilkan pelaut yang handal. Maka di situ pelaut yang handal akan menghadapi rintangan berupa ombak yang ada. Dalam semangat kita selalu diajarkan ada sebuah ungkapan yang begitu indah. Tarjum najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabas. Kita mengharap sebuah kesuksesan, tapi walam tasluk masalikaha, tapi kita tidak mau berjalan di jalan untuk kesuksesan itu, tidak mau berusaha, tidak mau berupaya, tidak mau bersusah payah. Maka ingatlah, innas safinata la tajri 'alal yabas, karena sesungguhnya tidak ada kapal yang berjalan di daratan. Kapal kalau berjalan di daratan namanya bukan kapal, mungkin ganti mobil namanya, atau kereta api. Kapal akan selalu berjalan di lautan, bukan kapal terbang ya. Kapal. Besok, sekarang tengok teman-teman kalian yang ada di samping kalian. Awal tahun kemarin berapa jumlah teman kalian? Sudah berapa santri-santri yang berguguran? Karena ini proses untuk mendapatkan sebuah intisari, proses untuk mendapatkan sebuah kesuksesan. Ustadz contohkan, di sekitar kita ini ada pohon kelapa. Biasanya kalau kita pengen mendapatkan sari dari kelapa, santan, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Pertama, kita harus manjat kelapa itu. Setelah kita manjat, tidak serta-merta kita mendapatkan santan kelapa. Apa setelah manjat? Kita kupas dulu. Setelah kita kupas kulit luarnya, ada proses lagi enggak? Ada yang namanya batok, tahu batok? Ini bukan batok charger ya, tapi ini batok tempurung kelapa. Itu pun harus dikupas terlebih dahulu. Setelah kita kupas batoknya, kita menemukan yang namanya daging kelapa. Apakah setelah kita melihat daging kelapa kita langsung dapat santannya? Tidak. Nah, tahu diparut. Parut bahasa Indonesianya apa? Ya diparut ya. Diparut itu. Ada yang parut pakai mesin, ada yang parut manual, homemade ya, seret gitu.
Setelah kita mendapatkan parutan kelapa, apakah santan itu tiba-tiba keluar? Nah, tidak. Kasih air diperas, baru santan itu kita dapatkan. Untuk menjadi santan, untuk menjadi santan, maka perlu proses yang panjang. Maka tidak ada kata sukses sambil tiduran, itu tidak ada. Sukses sambil bermalas-malasan itu tidak ada. Sukses itu harus bersungguh-sungguh dan bersusah payah terlebih dahulu. Ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan. Datang tepat waktu bagian daripada kesungguhan kita dalam mencari ilmu. Datang tepat waktu setelah liburan adalah sebuah komitmen yang luar biasa yang ada dalam diri kita. Ustaz tidak mau tahu kalau kalian masih terpaksa diantar bapak kalian, itu urusan nomor 2, nomor 3. Intinya kalian sudah sampai di pesantren tepat waktu. Ketaatan kita akan menimbulkan keberkahan. Tapi ingat, nak, durhaka kita kepada guru-guru kita, durhaka kita kepada lembaga kita akan menyebabkan ketidakberkahan dalam kehidupan kita. Ustaz tidak menjamin yang pintar, cerdas di pesantren, lulus dari pesantren, kemudian akan bermanfaat. Ustaz tidak menjamin juga, karena Ustaz tidak tahu apa yang ada dalam hati santri-santri semua. Nahnu nahkum bid-dhawahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita menghukumi dengan apa yang kita lihat. Ya, bagus secara zahiriyah, bagus secara akademik dan lain sebagainya. Tapi kita tidak tahu batinnya seperti apa. Ustaz selalu berharap kalau zahirnya baik, maka batinnya akan lebih baik lagi. Maka wujud disiplin santri-santri Ustaz yang sudah mau hadir tepat waktu ini adalah bukti benar-benar mengharapkan keberkahan setelah lulus dari pesantren. Kita mulai semester kedua ini dengan kesungguhan, jangan dengan malas-malasan. Harus sungguh-sungguh. Kenapa harus sungguh-sungguhnya? Coba kita tengok waktu kita tengah semester kedua ini, bukan tengah semester ya, semester kedua ini. Kita datang di bulan Januari. Bulan depan bulan Februari, depannya lagi Maret. Secara kalender Hijriyah, awal bulan Maret adalah awal bulan puasa. Jadi tidak lama. Berapa bulan? Dua bulan kalian akan tinggal. Setelah 2 bulan pulang lagi kalian. Baru datang sudah ngomongin pulang. Karena Ustadz ngomongin pulang di sini karena Ustadz tahu betapa pentingnya waktu di antara 2 liburan itu. Liburan kemarin dan liburan yang akan datang. Waktu itu sebentar sekali. Waktu itu sebentar sekali. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu. Nah, sekarang kita menghadapi waktu yang sangat-sangat pendek sekali, apalagi kelas 6. Ustaz melihat Al-Ahfidski bintangnya sudah siap sekali dengan dasinya, siap tempur untuk belajar di kelas. Ya nggak tahu kalau di kelas nanti tidur. Yang penting sekarang sudah siap dulu. Yang penting sekarang sudah siap terlebih dahulu. On fire sekarang. Nah, kelas 6, terlebih kelas 6 ini Ustaz. Sedikit nyinggung kelas 6. Waktunya sudah susah dibagi karena terlalu sedikit. Sebentar lagi serah terima amanah atau LPJ bahasa kita ya, laporan pertanggungjawaban. Setelah LPJ ada kegiatan yang namanya Fathul
Kutub. Setelah Fathul Kutub mau nabrak lagi kegiatan yang namanya Amaliyatut Tadri. Setelah itu bersiap untuk menghadapi ujian akhir. Kelas 6 ya lebih sibuk, waktunya lebih pendek. Kelas 1 sampai kelas 5 waktunya masih agak cukup, tapi tidak panjang, panjang. Maka gunakan waktu itu sebaik-baiknya. Ustadz tidak akan memperpanjang omongan di sini karena Ustadz sudah kepanasan, Ustadz yang lain juga sama-sama kepanasan ya. Kita lanjutkan nanti ketika di masjid atau di tempat yang lain. Yang jelas sekarang jadidu niyatakum, perbaharuilah niat-niat kalian. Perbaruilah niat kalian. Niat ke pesantren, niat mau belajar, niat tolabul ilmi, niat menghafalkan Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Di kepala kalian Ustaz masih yakin ada kalimat khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang menghafal atau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Setelah membaca, menghafal, tidak berhenti di sini nak. Kita harus memahami Al-Quran dengan baik. Kita harus mengerti tafsir Al-Quran itu supaya kita mendapatkan kesempurnaan dengan nama Ahlullah wa khasatuh, keluarganya Allah dan karib. Karib itu khosoh itu ya keluarga khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Ustadz cukupkan. Selamat belajar, jangan malas. Karena kesuksesan itu tidak untuk yang bermalas. Kesuksesan itu untuk orang yang bersungguh-sungguh. Bukan berarti yang malas tidak boleh sukses. Tetap yang malas boleh sukses. Tapi yang sungguh-sungguh harus sukses terlebih dahulu. Baik, asifala taksirul kusur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beranjak ke acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Al Ustadz Rizky Amanda Hasibuan.